Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Sio Anjing ya. Di bulan Februari 2022. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu hanya media, hanya pelengkap, hanya pendamping saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal, menerawang klien saya. Ya. Kalau kamu beruntung, kalau kamu hoki, energi kamu yang ketarik, kamu bisa cocok dengan tebaran ini. Tapi kalau kamu tidak cocok, artinya kamu belum beruntung, bukan energi kamu yang ketarik. Sebentar ya. Kita kocok kartunya. Ini kartu Belanda saya, kartu baru yang sudah saya ritual dan tinggal dipakai, itu sudah saya sembayangin ya. Kita lihat apa yang terjadi sama kamu di bulan Februari ini. Semesta tuntun tangan saya untuk memilih setiap kartu sebagai wejangan, sebagai nasihat untuk Sio Anjing. Ada kartu peti mati. Kartu peti mati kartu negatif, tapi tidak usah khawatir. Bisa jadi ini mewakili energi kamu. Ya. Saya merasakan bahwa kamu berharap ada perubahan dalam hidup kamu di tahun baru ini. Kamu berharap perubahan itu segera datang. Ya, apapun situasi kamu yang tidak mengenakan, yang membuat kamu kayak merasa kok saya jalan di tempat ya, kayak stuck kehidupan kamu. Justru kamu harus semangat, ya. Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang mungkin sudah nggak cocok lagi sama kamu. Kubur, entah itu masa lalu, entah itu apapun, dikubur. Ya, ketika kita mengubur, berarti kita akan mendapatkan hal baru. Hal yang lama udah nggak cocok ya dikubur aja, diakhiri, ditinggalkan. Ya, move on. Seperti itu. Kalau memang kamu harus berpisah dengan pekerjaan lama kamu, ya sudah. Kalau memang ada bisnis kamu yang harus diakhiri, ya sudah. Jangan memaksakan sesuatu yang justru akan membuang waktu kamu. Diakhiri, dikubur. Ada kematian, artinya akan ada kehidupan baru. Kematian bukan kematian jasmani ya. Jadi jangan takut ketika melihat kartu peti mati, bukan berarti oh ada kematian secara jasmani, tidak. Tapi mungkin sebuah nasihat bahwa kamu harus mengakhiri segala sesuatu yang memang harus kamu selesaikan. Ya, jangan membawa kepahitan di awal tahun ini. Buang semua energi negatif. Oke? Kita lihat kartu berikutnya. Saya tahu mungkin kamu merasa, aduh, kayak orang gimana ya, orang di dalam peti mati apa saja susah.
Ya, kayak sesuatu itu nggak berjalan, sesuatu itu stuck. Kalau seandainya ini perasaan, berarti ada perasaan yang hambar, mati rasa. Seperti itu. Ada perasaan yang kayak disia-sia, atau cinta nggak dianggap, atau kamu merasa tidak dihargai. Bisa juga seperti itu. Lihat di sini, kamu orang yang kuat kok. Kartu beruang. Orang yang mampu bertahan dalam situasi apapun. Kartu beruang menunjukkan bahwa kamu orang yang pintar sebenarnya. Kamu orang yang punya skill. Kamu bukan orang bodoh. Di sini bisa juga mengatakan bahwa kamu sebenarnya gak cocok jadi karyawan. Kamu harus jadi bos. Terlepas apapun usaha kamu, entah kecil entah besar, ya sebaiknya kamu belajar mandiri sih di tahun ini. Cobalah untuk belajar menjadi orang yang ibaratnya berani untuk memulai usaha, walaupun itu kecil. Ya, kamu gak suka istilahnya diperintah atau diatur-atur gitu ya. Kamu orang yang keras gitu, kamu sifatnya dominan. Kamu tuh cocoknya jadi pemimpin, gak cocok jadi karyawan. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Ular. Ada situasi yang harus mungkin kamu alami ya, suka nggak suka, cobaan hidup itu kan selalu datang tanpa kita sadari gitu ya. Kalau kamu merasa terjebak dalam situasi yang nggak enak, ya kamu harus tenang, nggak boleh gampang emosi, nggak boleh terpancing suasana. Justru kalau kamu terpancing emosi, kamu akan rugi sendiri, kamu akan tambah dililit masalah. Ya, ular, hati-hati, nggak semua orang suka sama kamu. Hati-hati bertindak, jangan merugikan orang, jangan manipulasi, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ya, hati-hati, ular kepala dua. Hati-hati difitnah orang. Hati-hati, jangan sampai ada hal yang kamu lakukan yang bisa menyerempet ke masalah hukum. Hati-hati. Jadi orang jujur-jujur aja deh, nggak usah nyari jalan pintas gitu ya, yang akhirnya akan membuat kamu ya masuk perangkap. Nggak mau kan terlilit ular. Oke? Bisa juga mungkin ada kebiasaan buruk kamu yang harus kamu ya gimana ya, belajarlah untuk menjadi orang baik, jujur-jujur gitu aja ya. Jangan nyakitin orang, jangan mencari kesalahan orang, nyadar diri gitu ya. Di awal tahun ini ya jangan membuat karma buruk ya. Belajarlah untuk melakukan hal baik sekecil apapun, akan bertambah karma baik kita. Justru akan baik untuk kita nanti sepanjang tahun, kita diberi kemudahan ya. Kartu ular, jangan jadi pengkhianat. Tapi kalau seandainya kartu ular ini mewakili orang yang bakal kamu temui, berarti kamu harus hati-hati. Ada orang yang mengincar kamu, ada orang yang nggak suka, ada orang yang iri sama kamu, ada orang yang manipulasi. Jangan sampai ketipu orang ya. Ya, ada orang yang berpura-pura baik, tahu-taunya nusuk dari belakang. Hati-hati, ular berlidahnya cabang ya. Ular nggak bisa dipercaya, licik ya. Jangan salah melakukan sesuatu, takutnya kamu malah terlilit masalah ya. Di awal tahun hati-hati dalam bersikap. Oke. Ada kartu lagi-lagi. Oke. Kamu harus punya pendirian ya jadi orang ya. Jangan pelin-pelan. Jangan suka berubah-ubah pikiran. Ketika ada hal yang ada di dalam hati kamu yang kamu anggap, oh ini benar loh, saya udah di posisi yang benar, gak usah takut gitu ya. Jangan punya pikiran yang menyimpang gitu ya, jangan gitu ya. Selalu punya niat yang baik, selalu punya ibaratnya rencana yang baik gitu aja sih. Hidup ini mau penuh berkat kan. Sebenarnya ketika kita menginginkan berkat dari Tuhan ya, hidup yang penuh berkah gitu ya, pikiran kita jaga ya, langkah kita juga jaga, kelakuan kita juga jaga, pikiran kita, hati kita, mulut kita juga jaga. Jangan menyinggung orang, jangan nyakitin orang.
Intinya jangan punya niat jahat sama orang. Selebihnya ya kita fokus aja dengan hal-hal baik yang sudah kita rancang, kita kerjakan. Jangan punya niat buruk, itu aja sih. Jangan jadi ular, jangan licik, jangan manipulasi, jangan merugikan orang. Ya, rezeki, jangan memaksakan sesuatu kalau memang kamu belum mampu ya. Nggak usah karena ego, nggak usah karena gengsi gitu ya. Hiduplah apa adanya gitu ya. Justru saya melihat di sini kamu harus irit ya. Bisa jadi ada pengeluaran yang kamu harus keluarkan, kondisi kamu pemasukan kayak kata orang tuh ya besar pasak daripada tiang, dia itu harus hati-hati. Jangan berspekulasi. Yang bisa ditunda ya ditunda. Ya, kesehatan, jaga pencernaan kamu ya. Jangan menganggap sepele ketika ada signal dalam tubuh kamu. Nanti awalnya nggak parah jadi parah kalau kamu nggak memperhatikan. Ya, jaga pikiran baik kamu, jaga, jangan sampai stres. Karena apa? Ketika imun kita turun, justru badan kita bisa merasakan sakit apa aja. Ya, perhatikan kelenjar ya, urat atau apa, takutnya ada kondisi di mana kamu lemah ya, ada kelenjar yang tumbuh gitu ya, ada benjolan apa ya, itu kamu harus respon ya. Selain dari pencernaan kamu ya, kelenjar juga harus dijaga gitu ya. Jangan terlalu stres lah ya. Banyak-banyak bersyukur jadi orang, jangan suka ngeluh ya. Perbaiki diri di awal tahun ini. Energi harus positif, jangan negatif seperti ini ya. Jangan sampai membuang waktu kamu semakin banyak ya. Kamu harus manfaatin waktu ya pergantian tahun ini dengan hal-hal yang positif ya. Untuk yang berumah tangga, jangan membuka peluang untuk orang ketiga masuk dalam rumah tangga kamu, entah itu dari kamu atau dari pasangan kamu ya. Ini lihat ada ular ya, seperti itu. Nggak akan membuat hal baik ketika kamu menghadirkan orang ketiga dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan kamu. Hati-hati kalau kenal orang, nanti kenalnya bilangnya single, tahu-taunya dia sebenarnya udah punya pasangan gitu. Hati-hati, jangan masuk ke dalam hubungan orang lain yang nggak ada yang menguntungkan. Justru kamu fokus ke karir aja ya. Kalau saya lihat di sini urusan asmara tidak ada yang saya lihat di sini yang berniat serius ya, manipulatif ya, gitu. Cuma manfaatin aja, cuma mau senang-senang aja, nggak mau kan kalau sekilas info atau apa gitu ya. Ini untuk energi laki-laki dan perempuan, intinya begitu. Kalau kamu laki-laki ya jangan mempermainkan orang gitu ya. Jangan merasa sombong, angkuh, oke. Banyak yang suka gitu terus berlaku seenaknya. Karena apa? Tabur tuai hidup ini ya. Nggak suka sama orang, jangan ngasih orang harapan. Jangan mempermainkan perasaan orang, jangan nyakitin orang. Oke? Belajar menghargai orang, belajar untuk bersyukur apapun yang kamu dapatkan sekarang ini. Walaupun mungkin belum menjadi orang yang sukses, tapi banyak hal yang harus kamu syukuri ya. Sekali lagi, jaga kesehatan. Dan ingat, kalau memang ada hal yang harus dituntaskan ya di masa lalu kamu atau apa ya, tuntaskan. Supaya apa? Perjalanan di tahun baru ini ya kamu dikasih kemudahan gitu ya. Seperti itu. Jangan menyimpan kepahitan, jangan membuat orang merasa sakit hati sama kamu gitu ya. Seperti itu. Kuburlah hal-hal yang memang harus dikubur ya. Kartu peti mati, mengubur, menutup ya. Mulailah lembaran baru. Jangan sampai kartu ular ini ya, jangan sampai masalah yang kemarin-kemarin itu masih melilit kamu di tahun baru ini. Jangan membuang waktu kamu ya. Saya garis bawahin ya, mawas diri, intinya begitu. Kalau memang keberuntungan itu belum kamu dapatkan, bukan berarti kamu harus patah semangat, tidak. Justru kamu harus merubah segalanya itu menjadi positif ya. Perbaiki diri kamu dulu. Kita ini harus banyak-banyak berkaca supaya kita tidak menyalahkan orang atas ketidakberhasilan kita.
paham ya? Perbaiki diri, kembali ke diri kita, ya. Karena saya yakin kamu orang yang tangguh ya. Jadi apapun ujian di dalam hidup kamu, justru kamu mampu bertahan kok di sini ya. Itu aja ya, nggak perlu panjang lebar. Dan ini sekali lagi nggak akan cocok ke semua sio anjing ya, karena bukan personal reading. Jadi kalau kamu mau konsultasi dengan Jin Ponda, biaya konsultasi 2,5 juta rupiah ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.